Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lalu kita sudah membahas sifat hawa nafsu itu senantiasa menuntut, meminta, menagih, tidak pernah berakhir, tidak pernah puas, tidak pernah berujung, tidak pernah ada kata selesai. Karena itulah mari sama-sama kita mencoba mengendalikan, menjinakkan, mengarahkan, dan berupaya untuk menundukkan hawa nafsu pada diri kita. Yang kedua, di antara sifat hawa nafsu adalah dia senang menabrak rambu-rambu, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, aturan-aturan, adat, dan seterusnya. Senang sekali diatur, tapi malah segala ditabrak begitu. Bahkan ada tren baru lagi nih, aneh. Sebuah restoran misalnya di sekitar Dago gitu ya, jangan nengok kiri gitu. Itu mancing orang supaya jadi pengen tahu, akhirnya nengok gitu. Jangan nengok kanan, padahal restoran ada di sebelah kanan. Itu tandanya manusia itu suka, senang sekali nabrak gitu. Dilarang malah sengaja dilanggar. Inilah yang menjadi cermatan pada diri kita masing-masing. Nah, kita ambil contoh-contoh dulu ya. Misalnya kampanye tentang korupsi. Luar biasa. Hampir semua orang mengutuk korupsi. Demo-demo anti korupsi tiap hari. Pengawasnya, lembaganya banyak banget yang memberantas korupsi. Kita mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK, MK, KY, BPK, BPKP, dan seterusnya. Sekian banyak lembaga yang sama-sama tujuannya ingin menghapus atau menghilangkan korupsi. Pertanyaannya, apakah korupsi selesai hari ini? Luar biasa. Tidak selesai. Makin banyak, makin merata, makin menggila. Luar biasa. Kalau kita ibaratkan Indonesia ini tahun 45, maka puasa komunal kita sebagai bangsa Indonesia sudah 76 kali kita berpuasa. Yang harusnya puasa itu bisa menahan korupsi, apalagi kita mayoritas umat Islam. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita betapa ternyata suatu yang udah jelas-jelas melanggar secara agama, jelas pelanggaran, kemudian hukum positif juga pelanggaran, politik juga sebuah pelanggaran, nyatanya sampai hari ini masih terus berlangsung. Kita ambil contoh lagi, misalnya narkoba. Hukumannya sudah besar sekarang. Hukumannya mati, hukuman gantung, dan seterusnya. Mungkin salah satu kelemahan hukum di Indonesia ini, antara pemakai dan pengedar selisihnya jauh banget gitu. Sehingga di dalam kasusnya terjadi nego. Yang tadinya dia sebagai pengedar, mungkin ancamannya hukuman mati, terus nego dengan petugas, berubah menjadi pemakai yang hukumannya sangat ringan. Kalau antara pemakai dan pengedar hukumannya sama-sama berat, mudah-mudahan ada juga dampaknya. Nah, ternyata kampanye demi kampanye, hukuman demi hukuman tidak membuat orang itu jerah. Terus aja. Kalau dulu zaman kita kecil, kita dengar gram. Coba, lama-lama kilo. Lama-lama kintal. Sekarang, na'udzubillah, kita mendengar ton. Narkoba berton-ton dibawa ke Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi kita ambil contoh. Soal pornografi, porno aksi. Luar biasa. Ada undang-undangnya, ada demo-demonya, ada kampanye-kampanyenya, ada pelajaran-pelajaran pencegahannya, berbagai lini dan sebagainya. Nyatanya, nggak banyak ngaruh. Kalau kita lihat acara-acara sinetron-sinetron, ya pameran ketiak masih banyak kan begitu ya. Karena itulah, mari sama-sama kita cermati bahwa ternyata ya, sifat hawa nafsu ini senang sekali dengan namanya pelanggaran. Padahal aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk manusia, semuanya itu dalam rangka kebahagiaan manusia, hidup teratur. Aturan berarti supaya teratur kan begitu ya. Semakin banyak aturan, semakin teratur manusia hidupnya. Dan manusia untuk dihormati oleh Allah, dia dibikin aturan-aturan yang sifatnya kemanusiaan.
makin tinggi derajat seseorang, makin banyak aturan yang harus dia terima. Kita ambil contoh aturan manusia saja ya. Kedudukan yang paling tinggi misalnya presiden. Maka aturannya banyak sekali keprotokolan. Naik mobilnya diatur, buka pintunya diatur, turunnya diatur, tas yang nentengnya diatur, mau masuk ke panggung diatur, tempat duduk aja nggak boleh milih misalnya kan. Dan itu artinya peraturan itu ingin menghormati manusia. Karena itulah kita cermati hawa nafsu kita, jangan sampai ada sedikit upaya-upaya untuk melanggar aturan, apalagi itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu sifat ini sama-sama kita bisa cermati dan bisa kita awasi sehingga kita dapat mengendalikan, menjinakkan dan menundukkan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.